Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudebio Arbi dengan NPM 19 20 30 111. Di sini saya akan membahas tentang perempuan, hak asasi manusia, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang, karena beliau adalah manusia. Hak ini mengingat rentan karena posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, dan juga untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini, walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktik. Hak asasi manusia bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak dan kebebasan memiliki ciri-ciri, yaitu tidak ada, dicabut, atau dibatalkan, bersifat universal, saling terkait satu dengan yang lain, dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan rasa aman dan standar hidup yang layak. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial, pencapaian kesetaraan tersebut akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemampuan yang signifikan. Isu hak asasi manusia dan perempuan belum direspon secara serius oleh pemerintah. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik, dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak dapat kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang tidak kelihatan. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan. Hak asasi perempuan tampaknya menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai sekarang. Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri. Dari secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan supremasi sipil. Gerakan perempuan, atau lebih dikenal sebagai gerakan gender, sebagai gerakan politik, sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke-19 di berbagai negara barat dikenal dengan gerakan suffrage, yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan tersebut adalah bahwa mereka mampu menyadari bahwa di dalam masyarakat ada suatu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya. Golongan tersebut adalah golongan dari kaum perempuan. Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai hak asasi manusia menunjukkan adanya kemajuan dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM. Deklarasi Universitas mengenai hak asasi manusia pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang, baik perempuan maupun laki-laki. Diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tertentu, tetapi
Juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah perempuan atau yang disebut ideologi gender. Kenyataannya bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Dan di sisi lain, tidak adanya perempuan dalam jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu. Perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan, yang didasarkan pada pilihan dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut, dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain. Asumsi seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi kaum perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Konsep gender ini sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Sementara, ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu juga dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari kelas ke kelas lainnya. Hak-hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diakui dan dilindungi. Karenanya, hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Jenis kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik belaka, namun juga pada kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Namun, secara tegas juga dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada tanggal 20 Desember tahun 1993, Majelis Umum PBB menerima deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat suatu definisi internasional tentang kekerasan terhadap perempuan. Dunia internasional terus-menerus mendesak agar konvensi wanita dapat dilaksanakan secara lebih efektif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang menegakkan hak asasi manusia. Sesungguhnya, perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, gender inequality. Namun, yang menjadi persoalan adalah bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana peran gender melahirkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yaitu marginalisasi atau proses kemiskinan, ekonomi, eksistensi pelanggaran hak asasi manusia tentunya menuntut kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum kita. Hukum mana yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi manusia sebagai perempuan, dan hukum mana yang tidak sesuai. Hal ini menjadi bagian amat penting dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.